Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki di pertemuan ke-6 pada kesempatan kali ini. Namun sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita membaca doa dalam hati kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, kita akan memasuki pada materi inti kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai definisi kurikulum pendidikan agama Islam. Yang kedua, bentuk dan karakteristik kurikulum pendidikan agama Islam. Yang ketiga, pentingnya kurikulum pendidikan agama Islam. Dan yang keempat, kekuatan atau kelebihan dan kelemahan dari kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, kita masuki pada materi kita yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi kurikulum pendidikan Islam. Jadi, kurikulum pendidikan Islam adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai sebuah pedoman dalam penyelenggara pendidikan Islam untuk membentuk insan yang beriman, bertakwa, berilmu, serta berakhlak mulia. Jadi hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan kita, bahwasanya bukan hanya mencerdaskan secara akademik saja, melainkan kebutuhan dari peserta didik mengenai etika, sikap itu sangat diperlukan. Jadi pengertian dari kurikulum pendidikan Islam ini pada intinya adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pendidikan untuk membentuk pribadi muslim yang seimbang di dunia dan juga di akhirat. Oleh sebab itu, pendidikan Islam tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer, membentuk karakter, nilai, mengarahkan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu tentang bentuk kurikulum pendidikan Islam dan juga ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Bentuk dari pendidikan Islam itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, pada pendidikan formal, yang mana pendidikan di sini pendidikan yang terstruktur, berjenjang dan dilaksanakan di lembaga pendidikan formal seperti hanya di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, MI, MT maupun MA. Dan selanjutnya yaitu pendidikan non formal, pendidikan di luar jalur formal yang dilaksanakan secara terorganisir dan terencana seperti hanya di pondok pesantren, majelis taklim. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan informal, pendidikan yang terjadi secara alami ya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Nah, di lingkungan keluarga di sini dikatakan sebagai pendidikan informal, baik itu seperti hal contoh pendidikan dalam keluarga, keteladanan orang tua, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga bentuk pendidikan di sini saling melengkapi dalam membentuk insan yang kamil, beriman dan serta berilmu serta memiliki akhlak yang mulia. Adapun ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam di sini yaitu yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, berorientasi pada pembentukan akhlak, mengutamakan akhlak mulia, serta adanya integratif dan holistik, seimbang antara dunia akhirat, berpusat pada peserta didik, kontekstual, dan juga berkesinambungan dan sepanjang hayat. Nah, dari beberapa ciri-ciri tersebut di sini memiliki unsur keterkaitan sehingga dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Adapun materi yang ketiga yaitu tentang pentingnya kurikulum pendidikan agama Islam. Di sini kurikulum pendidikan agama Islam penting. Yang pertama, salah satunya adalah sebagai arah dan tujuan pendidikan yang jelas, memberikan arah yang jelas agar proses pendidikan sesuai dengan tujuan Islam, yaitu membentuk insan yang kamil, yang beriman serta berakhlak mulia. Yang kedua yaitu membentuk kepribadian dan akhlak mulia. Kurikulum menjadi pedoman dan dalam menanamkan nilai-nilai Islam sehingga peserta didik memiliki karakter yang baik dalam berpikir, bersikap dan juga bertindak. Serta yang ketiga, integrasi iman, ilmu dan amal, mengintegrasikan nilai-nilai iman dalam seluruh aspek pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang keempat,
menjawab tantangan zaman, membekali peserta didik dengan pemahaman agama yang moderat, relevan, dan kontekstual untuk menghadapi arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial, serta menjaga identitas dan jati diri bangsa, menanamkan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu kurikulum yang baik akan membuat proses pembelajaran yang lebih terarah, terukur, dan berkualitas, sehingga manfaat jangka panjang dari kurikulum pendidikan agama Islam yaitu dirancang dengan baik dan juga melahirkan generasi yang muslim memiliki kesadaran spiritual, kecerdasan intelektual, kedewasaan emosional, serta kepedulian sosial, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi agama, bangsa, dan juga manusia. Nah, sekarang kita sudah memasuki di materi yang terakhir, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu sebagai fondasi spiritual yang mengakar pada Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat, dalam artian ada harmonisasi agama dan juga ilmu agama dan juga ilmu umum. Yang ketiga yaitu pembentukan karakter dan adab sebagai proses penanaman nilai dan akhlak mulia, serta adanya kurikulum yang berkelanjutan yang mengembangkan antara kompetensi generasi yang rabbani. Itu salah satu dari kelebihan kurikulum pendidikan Islam. Nah, namun di sisi lain memiliki beberapa kelemahan, yang salah satunya yaitu keterbatasan sumber daya dan juga fasilitas yang memang kelemahannya dari sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Yang kedua yaitu kebutuhan moderasi yang berkelanjutan, dalam artian banyak sekali tantangan ataupun sikap adaptif yang masih lemah ya dari untuk memenuhi keterbutuhan kompetensi yang ada pada diri peserta didik yang berkaitan dengan teknologi dan juga teknologi dan komunikasi, dalam artian berkaitan dengan IT. Yang selanjutnya yaitu tentang lemahnya di bidang kesenjangan antara teori dan praktik. Kita masih banyak sekali mengadopsi teori-teori, sedangkan kita lemah pada implementasi dan juga praktik dalam kurikulum itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.